Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara, yaitu secara generatif atau perkawinan dan secara vegetatif tanpa melalui perkawinan. Yang pertama, secara generatif. Secara generatif atau melalui perkawinan, contohnya adalah bunga, di mana bunga berkembang biak dengan cara penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah bertemunya antara serbuk sari dan kepala putik, di mana serbuk sari menjadi sel kelamin jantan dan kepala putik menjadi sel kelamin betina atau sel telurnya. Proses bertemunya antara serbuk sari dan kepala putik ada 5. Yang pertama, kleistogami. Kleistogami adalah penyerbukan sendiri tanpa bantuan atau perantara dari siapapun. Kemudian yang kedua, anemogami. Anemogami adalah penyerbukan melalui bantuan angin. Contohnya adalah jagung, padi, rumput, dan lain-lain. Ciri-cirinya anemogami, serbuk sarinya kebanyakan ringan, bunga dan kepala sarinya mudah digoyang, kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Ketiga, zoidiogami, yaitu penyerbukan melalui perantara hewan. Contohnya bunga aster. Dan salah satu contoh hewan yang membantu adalah kelelawar, burung, atau hewan golongan serangga. Ciri-cirinya, bunga yang mengalami zoidiogami mahkotanya berwarna mencolok, besar, kemudian bunganya mengeluarkan bau yang keras, yang khas dan menghasilkan nektar. Keempat, hidrogami. Hidrogami adalah penyerbukan melalui perantara angin dan terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Salah satu contohnya adalah teratai dan eceng gondok. Yang kelima, antropogami. Antropogami adalah penyerbukan melalui perantara dari manusia. Salah satu contohnya adalah bunga vanili dan anggrek. Kemudian macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Kemudian yang kedua, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari berasal dari tumbuhan lain tapi sejenis. Yang ketiga, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah serbuk sari berasal dari tumbuhan lain tetapi masih satu pohon. Kemudian yang terakhir, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenisnya. Setelah perkembangbiakan secara generatif, sekarang yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif juga dibagi menjadi 2, secara alami dan buatan. Salah satu contohnya perkembangbiakan secara vegetatif alami, 1. Spora. Contohnya adalah tumbuhan paku, lumut. Kemudian yang kedua, tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami tunas, contohnya pisang, bambu, tebu. Yang ketiga, melalui tunas adventif. Contohnya cocor bebek, sukun, dan pohon cemara. Yang keempat,
batang. Umbi batang contohnya adalah kentang dan umbi jalar. Kemudian yang kelima, umbi lapis. Umbi lapis contohnya bawang merah, bawang putih, bunga bakung, dan lain-lain. Yang keenam, melalui akar tinggal atau rizom. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang ketujuh atau yang terakhir, melalui geragi atau stolon. Contohnya arbei dan semanggi. Kemudian yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan dibagi menjadi 5: mencangkok, okulasi, menyambung, mengenten, merunduk. Mencangkok contohnya yang bisa dicangkok adalah tumbuhan mangga, jeruk, jambu. Kemudian stek. Stek itu adalah menanam bagian dari tumbuhan. Contohnya tebu, singkong, dan sirih. Yang ketiga, merunduk. Contohnya apel, anyelir, selada air. Yang keempat, tempel atau okulasi. Okulasi itu menggabungkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Contohnya bunga mawar. Yang kelima, mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari 2 tanaman yang sejenis. Dan yang terakhir, melalui kultur jaringan, yaitu menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media khusus. Contohnya bunga anggrek. Cukup sekian untuk perkembangbiakan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.